Halo, selamat datang di channel kami, Gas Detektor TV. Dalam video ini kita akan membahas mengenai disinfeksi dan maintenance pembersihan gas detektor. Seperti yang kita tahu, gas detektor adalah alat vital yang sangat terpakai di lapangan untuk mendeteksi kebocoran gas. Nah, tetapi banyak sekali user yang suka lupa kalau alat ini pun juga butuh yang namanya maintenance ataupun dibersihkan. Nah, seperti apa sih caranya? Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Pertama, kenapa sih gas detektor ini tuh penting banget untuk di maintenance, teman-teman? Kalian bisa lihat ini gas detektor yang kondisinya masih baru, masih bersih casingnya, lalu filternya juga masih bagus, masih bersih semua. Nah, kalau yang sudah sering terpakai sudah bisa dipastikan warnanya ini akan kusam, kuningnya akan lebih hitam, lalu filternya ini juga akan hitam, kotor. Bisa ada debu ataupun yang lain. Karena gas detektor itu kotor, nanti hasil pembacaannya pun juga bisa terpengaruhi. Pembacaannya menjadi tidak optimal dan lama-lama unitnya tuh bisa lebih cepat rusak. Umurnya bisa lebih pendek karena kondisi unit yang tidak terawat. Gas detektor yang kotor juga bisa mengakibatkan alarm palsu atau false alarm karena debu-debu yang menempel itu bisa memicu sensor untuk adanya pembacaan. Nah, ini akan men-trigger yang namanya false alarm. Nah, hal-hal itu bisa dihindari dengan maintenance yang rutin, lalu membersihkannya juga rutin. Hal-hal yang harus dihindari ketika membersihkan gas detektor adalah dilarang menggunakan alkohol yang disemprot ataupun alkohol yang cair. Itu tidak boleh digunakan. Lalu yang kedua, cairan pemutih atau bleaching itu juga tidak boleh digunakan karena dapat merusak sensor dan juga komponen elektronik di dalam gas detektor tersebut. Yang kedua, dilarang menggunakan tisu yang ada sabunnya ataupun menggunakan air lalu disekam menggunakan air sabun, itu juga tidak boleh karena nanti dari sabun tersebut kalau misalkan tidak dibersihkan dengan baik, nanti casingnya ini akan jamuran, nanti justru malah akan makin rusak. Lalu yang kedua, apabila air sabun tersebut mengenai sensor bisa mengakibatkan sensor itu akan rusak. Yang ketiga, memilih disinfektan yang tepat untuk membersihkan gas detektor. Kalian bisa menggunakan hidrogen peroksida yang memiliki kandungan 7%. Itu bisa digunakan untuk membersihkan gas detektor bagian luarnya saja atau casingnya. Lalu kalian juga bisa menggunakan tisu basah seperti ini untuk membersihkan debu-debu yang ada di sekitar gas detektor, tapi tidak boleh mengenai filter ataupun sensor. Yang keempat, langkah-langkah untuk membersihkan gas detektor. Pastikan kondisi gas detektor dalam keadaan mati atau off ya teman-teman. Lalu kita siapkan tisu basah seperti ini ataupun lap kering. Nah, selanjutnya adalah gunakan tisu basah ini untuk lap bagian sisi-sisi dari gas detektor ini teman-teman. Semuanya dilap sampai bersih, jangan sampai ada debu yang tersisa. Lalu untuk bagian layarnya juga boleh dibersihkan dengan lap basah seperti ini. Kalau sudah, pastikan kita menggunakan lap kering ataupun tisu kering untuk menyekat semua bagian gas detektor yang tadi kita sudah bersihkan. Kalau sudah bersih, sudah kita keringkan, kita harus diamkan unitnya ini dulu. Kita taruh saja sampai benar-benar unit ini dalam keadaan kering. Setelah unitnya dalam keadaan kering, baru kita boleh menyalakan gas detektornya. Selanjutnya teman-teman, di sini ada filter untuk pompa dari unitnya. Kalian bisa melakukan pergantian ini secara mandiri. Caranya gampang, kalian hanya siapkan obengnya saja. Kalian buka bagian pompanya sini di bagian belakang, lalu kalian ganti dengan filter yang baru. Pergantian ini dilakukan apabila kondisi filter ini sudah dalam keadaan kotor ataupun sudah ada flek-flek hitam. Apabila masih putih seperti ini, filter tersebut tidak perlu diganti. Yang terakhir adalah setelah melakukan pembersihan gas detektor, wajib melakukan yang namanya bump test dan juga kalibrasi teman-teman. Fungsinya adalah untuk memastikan kalau proses cleaning kita berjalan dengan benar dan gas detektor itu masih berfungsi dengan normal. Jangan lupa untuk bump test dan kalibrasi ya. Pastikan unit ini dalam keadaan normal sebelum digunakan di lapangan. Untuk filter sensor yang seperti ini disarankan dikirim ke distributor ataupun ke kami untuk kami perbaiki atau kami ganti, karena untuk mengganti filter ini membutuhkan langkah-langkah khusus
yang dimana hanya teknisi kami yang bisa melakukan. Jangan sampai nanti ada kesalahan, lalu nanti sensornya rusak. Biasanya sensor rusak itu terjadi kenapa? Karena ketika dicopot ada kesalahan dan pinnya itu rusak. Demikian langkah-langkah untuk melakukan pembersihan di gas detektor, teman-teman. Semoga video kali ini bermanfaat dan juga dapat membantu teman-teman dalam melakukan proses pembersihan gas detektor. Jangan lupa lakukan cleaning dan maintenance-nya secara rutin karena gas detektor yang bersih dapat meningkatkan kualitas pembacaan sensornya juga. Terima kasih telah menonton video ini. Pastikan jangan lupa like, share, dan komen. Sampai jumpa.